Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan siang. Betul? Ternyata betul. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Pripun kabare, api, waras, sugih. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya heran, sudah lama saya tausiah, baru ini kok tiba-tiba suara saya keluar suara perempuan. Loh, kok iso suara wedok iki? Piye iki? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya istiqomah iman dan Islam, badannya sehat, rezekinya lancar, anaknya soleh solihah, suaminya nggak dilarikan pelakor. Itu amin yang paling kuat. Ternyata ibu-ibu ini sangat sayang sama bapak, betul? Kalau Tuhan pergi ke Mekah, belikan saya catur skaster. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah dihadiri helikopter. Begitulah ibu-ibu ini sayang. Gimana supaya anaknya soleh, dibawa acara pengajian. Kabarnya ini pengajiannya rutin ke desa-desa keliling. 1 bulan berapa kali? 1 kali. Mudah-mudahan istik 2 kali. Siji loro telu 2 bulan 1 kali. Mudah-mudahan rutin istiqomah terus. Kenapa? Karena setan belum pensiun. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kita mesti ngaji? Kenapa kita mesti majelis taklim? Kenapa kita mesti ada tablik akbar? Kenapa ada Isra Mi'raj? Jawabannya 1, setan belum. Jadi kalau ada yang mau berhenti ngaji, syaratnya 1, mati. Nah, Abdul Somad tidak boleh ceramah di luar judul, okay? Judulnya adalah melalui peringatan Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Nanti ibu pulang ke rumah ditanya sama anaknya, Mama, ya, apa arti iman? Iman, ya iman. Takwa ya takwa. Apa beda iman sama takwa? Jangan banyak nanya, Bani Israel. Kata Ustadz jangan banyak nanya, yang banyak nanya itu Bani
Gitu caranya biar nggak bisa jawab. Bagi yang nggak bisa jawab, begitu caranya. Iman dan takwa itu begini. Ibu bapak bisa serius? Ada teman ngasih tahu, katanya kalau ke Bangkinang pakai helm karena ada razia. Hati-hati sekarang di Bangkinang ada razia. Percaya bahwa di Bangkinang ada razia, itu namanya iman. Beriman kepada polisi. Karena beriman, percaya bahwa ada razia, lalu ibu pakai helm. Yang pakai sendal ganti pakai sepatu. Semuanya diperiksa. Sebelum berangkat buka dompet, lihat STNK, BPKB, SIM. Lihat bayar pajak atau sudah belum. Takut dengan bersiap-siap dari helm, sepatu, SIM, itu namanya takwa. Sudah jelas beda iman dengan takwa? Dari bunyinya yang belum jelas. Saya tambah satu penjelasan lagi, nggih? Ibu pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter ngasih tahu, ibu kena penyakit darah tinggi. Ibu percaya kepada dokter, itu namanya iman. Beriman kepada belum. Kok iso ya? Oke, beriman, percaya pada dokter. Lalu kemudian ibu tidak makan daging kambing, tidak makan gulai kambing, tidak makan sate kambing, tidak minum susu, takut kolesterol. Karena apa? Karena ibu percaya, lalu meninggalkan penyakit yang membuatkan nanti gula darah tinggi, jantung koroner. Itu namanya takwa. Kira-kira udah jelas antara iman dan takwa? Belum juga. Saya kasih yang ketiga. Saya dulu waktu ngajar jadi dosen gitu. Kalau jamaah di kelas mahasiswa nanya, saya kasih satu. Habis itu nggak paham, saya kasih satu lagi. Nggak paham, saya kasih satu lagi. Nggak juga paham, lalu saya tanya. Kalau kamu mau lanjut juga, dua kemungkinan. Saya yang keluar atau kamu yang keluar. Polisi sudah, dokter sudah, sekarang ustadz. Ustadz mengatakan bahwa Allah itu ada. Ibu percaya apa ora? Percaya Allah iku ono, maka itu disebut dengan iman. Karena percaya Allah itu ada, kita tidak berzina, kita tidak makan haram, kita tidak riba, kita tidak namimah, kita tidak adu domba, kita tidak buat maksiat. Itu namanya takwa. Dari 3 contoh, polisi, dokter, dan ustadz, sudah jelas? Kalau nggak jelas juga, 2 kemungkinan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sekarang, tema kita adalah kita tingkatkan iman, kita tingkatkan kepercayaan, keyakinan. Ibu percaya sama surga? Pernah masuk surga? Percaya sama neraka? Wes ketok apa orang? Urung. Ibu percaya sama malaikat? Pernah ngelihat malaikat? Maka percaya itu disebut dengan Maka kita semua lihat ibu hari ini pakai baju panjang, jilbab panjang. Kenapa pakai jilbab? Karena takut rambutnya kelihatan. Ibu semua baca. Masih ada yasinan di desa kita. Apa nama desanya Pak Kades? Hah? Gili, Deli Makmur. Oh, pantasan makmur kabeh iki. Omahe bodoh kabeh iki sugih-sugih. Karena namanya makmur. Nama adalah doa. Makanya kalau ngasih nama anak itu jangan sembarangan. Jenenge siapa? Repol. Orangnya semangat terus, revolusi. Nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa nama Pak DPD? Edwin. Oh, tanya Pak Edwin apa arti itu?
Ibu nanti insya Allah masuk surga yang paling tinggi. Jenenge surga apa? Firdaus. Iki wonge. Betul kan? Makanya kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kamu berdoa pada Allah, mintalah surga muga-muga iki podo kabeh mlebu nang surga Firdaus. Pas Ustadz bilang semoga semua masuk surga Firdaus, semuanya bilang amin. Ada satu ibu-ibu menengai. Ustadz heran iki nanya, kamu sampean kok menengai? Dia bilang, aku wis duwe Firdaus. Sapa bojone? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngasih nama anak yang bagus. Nama anak yang bagus itu adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nah, kok hilang materi ceramah ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada sekarang orang ngasih nama anak pakai ilmu cocokologi. Sampean jenenge siapa? Sulaiman. Bojone siapa? Toibah. Leman karo Toibah cocokologi jenenge anaknya siapa? Letoy. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada sana. Saya takut disomasi dibawa ke pengadilan. Ini ngasih nama. Nama adalah doa. Jenenge kok dungo. Nama ketika dipanggil adalah ketika nama dipanggil itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang kebetulan namanya kurang bagus gak usah dirubah lagi. Susah ngerubah KTP, akte kelahiran, apalagi di KPU menjelang 14 Februari. Yang penting ingat aja nama yang udah saya sebutkan tadi. Sebelah kiri Pak Firdaus, Pak Edwin, dan Pak Repol. Tentu saja yang sulit untuk dilupakan. Kul huwallahu ahad, Allahus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menduga ini pengajian panas. Biasanya kalau panas ini orangnya nggak semangat. Saya tanya, ini pengajian kita dengan Pak Repol kapan? Siang. Jam piro? Rolas. Wah, matahari sedang terik. Maka saya udah mikir ini mungkin nanti ceramahnya slow aja. Jamaah sekalian, kita akan membahas tentang sakratul maut. Ternyata di Deli Makmur nggak penting siang, nggak tahu panas, yang penting semangat. Takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hebatnya mikrofon ini bisa di setel. Tadi keluar suara perempuan. Iki orang metu meneh. Luar biasa Deli Makmur ini. Semuanya makmur. Uangnya makmur, mikrofonnya makmur. Podo kabeh makmur. Sing urung makmur, mulai dari acara iki makmur kabeh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang nanya saya, sebetulnya Ustaz ini orang apa? Pernah ngomong ceramah bahasa Minang, bahasa Melayu, iki bahasa Jawa. Saya ini orang Aring. Kita adalah orang Indonesia. Kita lanjutkan temanya, nggih? Hebat. Di mana-mana saya tausiah itu tadi pagi tausiah, nggak ada tema sama sekali. Ini temanya panjang sekali sampai 3 baris. 1 baris 2 meter. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj,
kita tingkatkan iman dan takwa. Selanjutnya adalah persatuan dan kesatuan. Apakah ibu bapak siap menjaga persatuan dan kesatuan? Siap jaga Deli Makmur, siap jaga Kabupaten Kampar, siap jaga Provinsi Riau, siap jaga NKRI. Takbir. Yang membuat kita bersama ini ada 5. Siji, loro, telu, papat, 5. Bisa diingat? Orang belum saya sampaikan. Siji, sing nomor siji, apa yang membuat kita bisa bersama? Menyadari bahwa asal kita sama. Betul, asal kita sama. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung, jangan marah. Yang berasal dari emas angkat tangan. Yang berasal dari perak angkat tangan. Yang berasal dari tanah, podo kabeh asalnya dari tanah. Lalu apa yang disombongkan? Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ya, boleh nanya Ustaz? Boleh. Asal kita ini semuanya dari tanah. Ya, kalau memang asalnya sama dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Loh, tanah juga kan beda-beda. Ada tanah yang subur, ada tanah yang tandus. Beda. Itu Pak Ustaz, teman saya itu kalau bayar hutang susah kali. Dia dari tanah liat. Kawan saya ini Pak Ustadz, setiap masalah ditimpakan ke saya. Ada masalah anaknya ke saya, ada masalah mertuanya ke saya. Itu dari tanah timbun. Ini Pak Ustadz, tonggoku iki ngajak kelahi mulu Pak Ustadz. Tanah sengketa. Betul? Betul. Alhamdulillah, di Deli Makmur semuanya berasal dari tanah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau pulang dari tausiah ini besok nanti malam ibu ngobrol sama bapak. Pak, tetangga kita yang depan itu tanah apa ya? Yang tanah yang kita tanah apa ya? Saya nggak mau kita dapat ilmu untuk ngukur orang lain. Kita kalau dapat ilmu itu ngukur diri kita ngukur suami pun nggak boleh. Jangan pulang dari sini langsung WA ke temannya. Bro, Besti, teman suamiku ini nampaknya. Nggak usah diteruskan, nanti sakit hatinya. Kita ini berasalnya dari tanah. Tanah itu letaknya rendah, maka jangan Yang sombong itu kan Ustaz Somad. Ustaz Somad disediakan pentas, karpetnya 2 lapis, pakai tenda. Yang di atas, yang di bawah, yang tidak dapat karpet, yang berdiri. Jangan sangka yang di atas ini lebih mulia. Boleh jadi yang berdiri, yang di atas tanah lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Somad. Betul? Diaminkannya pula. Astagfirullah. Aduh, memang susah ceramah sama orang jujur ini ya. Nggak pandai bersandiwara. Apalah salahnya waktu saya bilang tadi, boleh jadi yang berada di bawah, di atas tanah, yang nggak pakai karpet, yang nggak pakai pentas, boleh jadi lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Tidak. Jaga juga lah perasaan saya. Ini menunjukkan jamaah ini semua hatinya bersih, semuanya karena Allah. Ini hadir, ini apa dipaksa sama Pak Kades? Ini hadir ada pembagian sembako. Ini hadir ada pembagian sertifikat tanah. Podo kabeh sing melu iki dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Semuanya karena Allah. Maka setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat. Hapus dosa naik derajat, hapus dosa naik derajat, hapus dosa. Semua pulang dosanya bersih, hapus semua insya Allah. Tapi yang hapus itu dosa, bukan Jangan pulang dari sini besok datang tukang kredit nagih. Gimana hutang? Semua hutang sudah hapus.
Nggak ada Ustaz Somad ngomong begitu. Saya biasanya tausiah itu kameranya paling banyak 3, siji loro telu. Tapi di Deli Makmur kamera kabeh. Kamera, semuanya streaming. Memang betul orang-orang kaya semua di Deli Makmur itu. Makanya kalau ada caleg-caleg yang mau datang nyogok ke Deli Makmur gak mempan, karena orang Deli Makmur kaya-kaya semua. Ada yang ngasih duit 100.000, wih upil. Ada yang ngasih 500.000, gak laku. Ketika mereka ditawari, ini ada uang, tolong pilih, mereka langsung jawab pakai pantun. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kami hanya milih kawan Ustaz Somad, tidak milih yang lain. Jelas? Wes ketok wonge? Siji, loro, telu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau bersama, maka yang pertama jangan sampai lupa bahwa kita asalnya sama. Yang putih sama yang hitam, apakah asalnya beda? Sama. Cobalah waktu kita berdoa di samping Ka'bah waktu umroh. Mudah-mudahan kita semuanya iso lumo umroh nang tanah suci Makkah. Berdoa di pintu Ka'bah, ya Allah, tengok kiri ireng, ya Allah, tengok kanan putih. Yang putih sama yang hitam sama-sama hamba Allah. Jangan pas lihat putih hamba Allah, hitam hamba setan. Semuanya hamba Allah. Ibu, jangan terlalu memikirkan masalah kulit. Karena orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang naik pesawat terbang, bayar tiket, bayar hotel, pergi ke Bali, berjemur di pantai Kuta, biar supaya kulitnya terbang jauh-jauh biar hitam. Kita belum berjemur sudah ngaku. Ini banyak orang kita nggak percaya diri dengan warna kulitnya. Sampai minum jus bengkoang 3 bulan, pakai skincare, pakai bedak, muka putih, leher hitam. Itu tidak ada di Deli Makmur. Di Deli Makmur orangnya semua api-api. Kenapa wajahmu cerah? Kenapa segar? Ini bukan karena bedak, ini karena bekas wudhu. Masya Allah. Jadi kamu nggak pakai resep apa-apa. Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau anggap kami tayamum semua. Ibu cantik bukan karena bedaknya, tapi karena solawatnya, tapi karena yasinannya. Masih ada wirid yasin? Alhamdulillah. Yang pertama yang membuat kita bisa bersama adalah karena asal yang sama. Saya kalau betul-betul jalan sama mereka, saya nggak pede. Pak Repol anggota wakil ketua ya, wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Pak Edwin pejabat negara DPD. Abdul Somad ustadz dari hutan ke hutan, masuk hutan Talang Mama, masuk hutan Bagan Benio. Hari ini kami jalan bersama. Kenapa Ustadz pede dengan mereka? Karena Pak Repol, Pak Edwin, Pak Firdaus, Ustadz Somad asalnya dari tanah. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa bersama? Kita berada di atas tanah. Mohon maaf, ada yang sudah di dalam tanah? Belum, tapi insya kita berada di atas tanah. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Kita berada di atas tanah, dan tanah ini punya siapa? Punya madrasah. Ini kita tanahnya madrasah. Madrasah apa ini? Baitus Salam, bait omah, salam selamat. Baitus Salam, omahe Pak Selamat. Kita kalau berdoa ini kan selalu minta selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat. Ustadz Abdul Somad datang kemari. Ustadz Abdul Somad wis teko nang Deli Makmur dengan selamat. Kita ini mau hidupnya selamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu orang sih menengai. Pas ditanya, sampean kok menang? Bojone Pak Selamat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas tanah yang sama, jaga tanahnya, jangan rusak tanah, jangan tumbang tanam-tanaman. Makanya Baitus Salam ada pohon mangga, ada pohon matoa, ada pohon matoa lagi, ada pohon mangga lagi. Ibu saya berpesan, jangan tanam tanaman yang enggak berbuah, buat semak aja. Matoa ada buahnya, insya Allah. Mangga ada buahnya, insya Allah. Tapi ini Pak Ustadz nggak ada buahnya. Memang nggak ada buahnya, tapi mata sejuk melihatnya, bunga-bunga warna ungu. Itu Pak Ustadz nggak ada buahnya. Memang nggak ada buahnya, tapi daunnya tempat bernaung di tempat yang panas. Kalau pohon saja menghasilkan buah, kalau pohon saja tempat bernaung, kenapa kita tidak membahagiakan, menghasilkan buat orang lain? Ibu menyenangkan hati suami, amin. Bapak membahagiakan ibu karena semua uang sawit diserahkan ke ibu, amin. Kuat sekali aminnya. Pak Repol dengan jabatannya sebagai anggota DPR, wakil ketua, semua perda peraturan daerah itu untuk menolong agama Allah, betul? Bapak DPD menyuarakan Riau di Senayan karena beliau adalah senator wakil dari Riau di Jakarta. Jadi supaya hidup kita ini bermanfaat, selama kita di atas bumi, bermanfaatlah untuk umat bangsa, suami dan istri. Apakah ibu bermanfaat untuk suami? Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu sejak nikah dengan saya nggak pernah lagi makannya terlambat Pak Ustadz. Kenapa? Dia belum lapar udah siapkan makanan. Kalau dia sakit, saya doakan supaya cepat mati Pak Ustadz. Jangan, didoakan dia supaya menjadi suami yang soleh, supaya anak-anaknya semuanya jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, amin ya Rabbal. Tanah bukan punya kita, surat tanahnya ada, Badan Pertanahan Nasional, tapi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kita baca habis subuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang balonnya nyangkut jangan khawatir, nanti habis acara diturunkan ke bawah sama tukang pasang tenda insyaallah. Begitulah ibu-ibu ini ingin anaknya semua soleh, anaknya nangis tetap dibawa, anaknya nangis dibelikan balon, balonnya lepas dibelikan lagi. Kalau ada pengajian ekonominya bangkit, satenya laku. Pulang dari sini tolong belanja ke tempat kawan-kawan kita, beli minumannya. Berapa esnya satu gelas Pak? 5.000. Beli nanti. Supaya apa? Bukan sekedar pengajian, tapi ekonomi umatnya tetap bangkit. Belanja ke warung tetangga, belanja, bayar masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asalnya sama. Yang kedua, tempat tinggalnya sama. Yang ketiga, kita akan kembali ke tempat yang sah. Dari tanah, di atas tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Loh, kok iso ya? Kita ini semua akan masuk ke lubang tanah. Ada ibu yang mau mati dalam kulkas? Kita ini semua akan mati masuk ke lubang tanah. Saya lihat kalau ada suami meninggal, istrinya nangis di tepi liang lahat. Aku harap melu, aku harap melebu. Ada ustadz yang di situ ngatakan sabar. Saya orangnya diam aja. Aku yang menang aja. Saya cuma ngeliat aja. Saya lihat apa betul dia mau melebu gitu. Ibu, mohon maaf, boleh saya nanya Bu? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau bapak meninggal, ibu gelem melebu. Jadi kalau ada perempuan yang mau melebu itu hanya sandiwara saja, iya kan Bu? Iya katanya. Nangis, abang masih orang tinggalkan aku. Pas ditanya, kenapa sampai nangis? Warisannya setitik. Kita ini semua akan mati. Yang dibawa hanya sodako.
Kita semua ini akan mati, yang dibawa hanya sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat daunnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mana tahu ada suami ibu yang nggak sholat, nggak usah marah-marah. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu besok pagi tinggal masak sambil nyanyi aja. Kalau abang mati aku belaki lagi. Betul bu? Betul pula katanya. Astagfirullah. Maka kita ini akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Yang kita bawa kekal abadi hanyalah somat. Sholat dibawa, sodakoh dibawa, somat maksudnya nasihat Ustadz Somad. Saya ke Deli Makmur ini wis bilang dino, udah berapa kali? Baru sekali pertama. Kok perasaan kita udah lama kenal ya? Kata jamaah Ustadz aja so akrab. Kami memang baru pertama ngelihat Ustadz, tapi Ustadz selalu menemani malam-malam kami. Sebelum kami tidur mendengarkan Ustadz, sebelum kami bangun pagi juga mendengarkan ceramah Ustadz. Awal-awalnya kami mendengar Ustadz, lama-lama Ustadz yang dengarkan kami. Kami tertidur, Ustadz tetap ceramah. Sebetulnya ibu bapak hari ini datang cuma mau ngelihat mana orang yang selalu menghabiskan paket kami 2 giga itu. Oh iki wonge, ternyata lebih muda dari aslinya. Itu kalau ada yang ngelihat saya di kamera di YouTube itu hitam, itu sebenarnya HP-nya minta ganti pak. Betul kan bu? Betul semua jamaah. Masya Allah tabarakallah. Saya ini aslinya putih bu, tapi karena dibawa Pak Repol ceramah ini rusak muka saya. Aslinya saya ini putih, tengok putih kan? Nah ini hitam nih. Ini hitam nih sejak kampanye sama Pak Repol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Berjalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, ceramah sana ceramah sini, mati. Masak mati. Pada akhirnya kita semua akan mati. Yang kita tinggalkan adalah kenangan yang indah. Kalau Abdul Somad mati, mudah-mudahan yang tinggal kenangan yang indah insyaallah. Kalau saya mati, ibu mau kirim Al-Fatihah? Bapak mau kirimkan saya Yasin? Yang ditanya bapak, yang jawab ibu juga. Mudah-mudahan kita semuanya walaupun sudah mati tetap dapat amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Datangnya dari tanah, hidupnya di atas tanah, masuknya ke lubang tanah. Yang keempat, yang kita tinggalkan sama amal jariah. Ibu masih ada grup wirid Yasin di Deli Makmur? Yasinannya hari apa? Hari Kamis. Jam piro? Siji loro telu. Jam loro, jam setengah 3, terserah. Baca Yasinnya bersama-sama opos siji-siji. Sama-sama, podo melu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan surat Yasin, dikabulkan doanya.
La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau bacaan Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, susah jodoh, susah sakratul maut, susah anak belajar, susah nerima pelajaran, illa yassarahullah, dibacakan Yasin, habis itu dungo berdoa, dimudahkan Allah. Jangan lupa besok tanggal Prolas. Besok tanggal 11, hari Senin 12, hari Selasa 13, hari Rabu 14, selama 4 hari ini podo kabeh boco Yasin, supaya niat baik kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Selesai baca Yasin, ya Allah, dengan kemuliaan bacaan surat Yasin ini, dudukkanlah Pak Repol, dudukkanlah Pak Edwin, dudukkanlah Pak Firdaus, supaya mereka bisa menjadi pemimpin kami, ya Allah. Tapi saya nggak enak Pak Ustadz, tetangga saya itu pilihannya lain. Kalau gitu doanya nggak usah kuat-kuat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a Yasin fi lailatin, sapa sing baca Yasin pada waktu malam, asbaha maghfurallah, subuhnya doanya sudah dikabulkan Allah, dosa-dosanya diampunkan Allah. Saya kalau ada hajat, kalau ada keinginan, saya baca Yasin. Istri mudah melahirkan, baca Yasin. Anak mudah ngomong, baca Yasin. Supaya keluarga baik, baca Yasin. Suami sakit, dibacakan Yasin. 2 kemungkinan, sehat atau cepat Kalau bapaknya baik, ngomongnya lembut, nggak pernah kasar sama istri, duitnya dikasih, maka ibu mendoakan dengan pelan. Sabar ya mas, sabar. Insya Allah iki nggak sampai hari Jumat, insya Allah. Tapi kalau bapaknya nakal, selingkuh, wajah istrinya sebelah hijau sebelah biru, maka kata istrinya waktu sakit dia nyuapkan langsung, mangan. Betul bu? Betul pula katanya. Astagfirullah. Jaga juga perasaan mereka di belakang sana. Memang mereka saat ini minoritas, tapi mereka adalah pemimpin kita. Ar-rijal, suami, qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi perempuan. Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Oh, perempuan. Ibu pikirkan, saya ini laki-laki. Saya kalau terlalu sering tersinggung gini, saya merajuk pulang nanti. Pak Edwin DPD, Pak Repol DPR, Pak Firdaus DPR. Ini laki-laki ini hebat apa enggak hebat? Tapi laki-laki yang hebat ini keluar dari rahim. Ada yang dilahirkan bencong. Maka di balik laki-laki yang hebat ada 2 perempuan yang luar biasa. Pertama ibunya, yang kedua istrinya. Saya bisa ngomong ceramah lepas ini. Kenapa? Karena di rumah sudah selesai. Coba kalau sebentar-bentar miss call, saya ceramah pempes. Loh, kok Ustaz Somad tiba-tiba cerita pempes? Rupanya ada pesan, tolong nanti belikan pempes ya. Di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Ini yang di hadapan saya ini adalah perempuan-perempuan yang hebat-hebat semua. Betul? Kenapa ibu dibilang hebat? Karena surga di bawah tapak kaki. Saya sudah capek nyari hadisnya. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, buka Sunan Nasai, buka Sunan Tirmidzi, buka Sunan Ibnu Majah, buka Muwatta Malik. Belum ketemu hadis surga di bawah tapak kaki bapak. Ora ono. Ketika datang seorang laki-laki, apa kata Nabi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Mbokmu. Yang keempat baru bapak. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu mengandung lagi, ibu melahirkan lagi, ibu menyusukan lagi, ibu melahirkan lagi. Betul? Betul terus. Kalau ada laki-laki yang mau dapat 3, coba yang 3 ini. Coba mengandung,
coba melahirkan, coba menyusukan. Saya sudah coba. Ambil kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Paling tahan cuma 2 jam. Habis itu campakkan kelapa. Kalau mau coba melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau coba menyusukan, saya sudah coba. Anak saya waktu masih bayi, saya ambil, saya susukan. Nora gelem. Biar tahu mana bapaknya, mana ibunya. Maka ibu hebat apa orang? Yang paling dicari orang sekarang bapak-bapak apa ibu-ibu? Karena ibu-ibu lah yang paling berkuasa. Yang paling ditakuti sekarang adalah grup mak-mak garis keras. Betul? 100 ibu-ibu ceramah di depan Ustadz Somad. Ustadz Somad bicara di depan 100 ibu-ibu. Pulang dia ke rumah jadi 200. Kenapa? Suaminya dia pilih. Mas, sampean pilih Pak Repol, pilih Pak Edwin, pilih Pak Firdaus. Nek ora 100 ibu pulang ke rumah jadi 200. Suaminya disampaikannya ke anaknya jadi 300, disampaikannya ke mantunya jadi 400, disampaikannya ke cucunya 450. Yang setengah belum punya anak, kita doakan sing urung duwe apa itu jenenge, bocah yang belum punya anak, mudah-mudahan segera punya anak. Datanglah jamaah nemuin saya, Ustadz Somad, saya belum punya anak, umur saya sudah 40, doakan Pak Ustadz. Loh, kenapa? Saya bilang orang duwe bojo ini ora iso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya dari tanah, hidupnya di atas tanah, masuk mati ke lubang tanah, maka di atas mesti banyak beribadah supaya dapat amal jariyah. Yang terakhir yang membuat kita bisa bersama, kita nanti akan sama-sama pulang ke jannah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nanti kalau mati mau masuk apa? Masuk surga, melebu nang surga. Kita pun berdoa selalu, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Awal hari subuh, awal malam maghrib. Selamatlah kita dari neraka insyaallah. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? 5 yang membuat kita bisa bersama. Apa yang 5 itu? Embung. Apa yang diceramahkan Ustadz Somad tadi? Aku nggak ingat. Yang ku ingat berasal dari tanah, hidup di atas tanah, mati masuk lubang tanah, tinggalkan amal jariyah, nanti di akhirat masuk ke jannah. Iso enaknya kalau rame-rame, yang ingat bersuara, yang nggak ingat mulut. Dari tanah, hidup di atas tanah, masuk ke lubang tanah, usahakan amal jariyah, melebu nang jannah. Kalau yang ingat suaranya kuat, yang enggak. Ustadz Somad kalau ceramahnya kami nggak ingat gimana Pak Ustadz? Nggak usah pusing, karena ceramahnya direkam, nanti akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Melalui peringatan Isra Mi'raj, kita tingkatkan iman dan takwa, merasa persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Bisa hidup sendirian. Kalau kita makan, yang kita makan nasi. Nasinya ditanam oleh petani, yang nanam masyarakat. Padinya dibawa ke pabrik, dikupas, yang bawa masyarakat. Dijual ke pasar, yang jual masyarakat. Dimasak sama istri, istri juga masyarakat. Dibeli di restoran, restoran juga masyarakat. Bisa hidup sendiri? Mana ada bisa hidup sendiri? Kita ini bermasyarakat. Jangan sombong, jangan angkuh. Kalau mati, ada yang mati sendiri? Iya, mati sendiri.
Jenazahnya ada yang bisa mandi sendiri, ada yang bisa kapan sendiri, ada yang jalan sendiri masuk ke liang lahat. Jangan sombong. Yang sombong itu siapa? Lupa. Mungkin ada yang berdoa minta air turun langsung, makbul doanya. Ini yang paling banyak manfaatnya acara ini. Yang paling berjasa acara ini siapa? Tukang pasang tenda. Gara-gara pasang tenda ini maka ibu nggak kepanasan kan? Tapi protokol nggak ada manggil tukang pasang tenda ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan sepatah kata dari tukang pasang tenda. Yang diminta kasat sambutan Pak Kades, ceramah Ustadz Somad. Mudah-mudahan semua yang sudah bersusah payah, yang masang umbul-umbul, yang menyiapkan karpet, yang menyiapkan plastik, semuanya diberikan Allah balasan kebaikan-kebaikan. Doakan saja supaya Ustadz Somad husnul khotimah. Doakan supaya kita semuanya masuk ke surga. Doakan supaya kita di dunia ini diberikan istiqomah iman dan Islam. Semua anak-anak yang hadir nih insya Allah anak-anak yang baik-baik semua. Ustadz Somad ceramah, masukkan anak MDA, masukkan anak MDA, masukkan anak MDA. Besok orang lupa. Tapi kalau DPR mengeluarkan perda, peraturan daerah, anak Kabupaten Kampar tidak boleh masuk SMP kalau tidak lulus MDA. Bisa baca Quran, bisa apa nggak bisa? Bisa. Yang penting ada perda, peraturan daerah. Yang buat perda bukan ustadz, yang buat perda adalah anggota DPR. Maka kita pilih anggota DPR yang peduli pada agama, yang peduli kepada dakwah. Setuju? Kalau ada masalah, saya bisa langsung telepon Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak Firdaus, ini ada penggali kubur, ini ada guru ngaji, bantu. Kalau ada masalah, saya bisa langsung minta tolong Pak Repol. Pak Repol satu angkatan dengan saya, sama-sama kuliah di IAIN Susko tahun 96 sampai hari ini hubungan baik. Saya bisa hubungan langsung dengan Pak Edwin. Pak Edwin tolong. Tapi kalau orang lain saya nggak bisa tolong. Kenapa? Karena nggak kenal, karena nggak tahu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ngutang. Tapi kita tidak ada utang mengutang insya Allah. Semua hubungan kita kena baik. Abdul Somad bukan orang politik, Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya mengajak umat supaya memilih orang baik, dudukkan di tempat yang baik, supaya Indonesia tetap menjadi negara yang baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hebatnya sound system di Deli Makmur ini, setiap saya sholawat langsung metu gendang. Padahal orangnya nggak kelihatan. Mana gendangnya? Ada grupnya. Oh ada, saya sangka tadi jin. Soalnya ketutup dinding. Apa nama grup adrohnya? Merah Delima. Wow, keren. Saudaraku dimanapun berada, yang mau walimah, yang mau akikah, yang mau nikah, yang mau nikah lagi, undang segera grup Adroh Merah Delima. Hubungi nomor kontak berikut. Kira-kira kami pernah latihan nggak? Nggak pernah, baru ketemu sekarang kan? Tapi ketika saya sholawat bisa langsung matching sesuai. Ternyata kalau udah bestie begitu memang. Nah, jangan lagi acara nikah, walimah pakai keyboard tunggal, penyanyi dangdut roknya pendek. Yang nonton mbah-mbah. Mbah-mbah ndelok opo itu. Nengok penyanyi menetes air liur.
Pulang ke rumah ngeliat istri menetes air mata. Betul Bu? Betul kan? Yang lalu apa boleh buat, sudah berlalu. Yang akan datang, maka kalau ada acara, sampai hati ustadznya, kemarin kami undang ustadz acara nikah, kok nggak mau datang. Tapi kalau Pak Repol ngundang mau datang. Saya datang ke tempat anak kamu nikah. Nggak ada kami ngelihat ustadz, kok orang teko. Aku teko. Kok orang melebu? Iya melebu. Pas saya mau masuk disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Begitu mau duduk langsung disambut lagu Kiam Racun, Kucing Garong, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Coba kalau lagunya solawat, lagunya mengingatkan. Tapi tolong adik-adik Hadroh Merah Delima, nanti kalau ada acara nikah, jangan lagunya yang sedih-sedih. Ini ada juga grup Hadroh ini pas lagi mempelai laki-laki mempelai duduk, lagunya Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Langsung kedua mempelai coba lagukan bahagia. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kira-kira kalau ada acara walimah nikah khitan, setuju kalau diundang grup Merah Delima? Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita para penghafal Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan wakil-wakil rakyat kita terpilih orang-orang yang adil dan amanah. Mudah-mudahan Republik Indonesia tetap dijadikan Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina